Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Najo. Nah, adapun video saya hari ini ialah sebagai kelengkapan tugas final dari mata kuliah hukum jaminan dengan judul video ialah hipotek atas kapal laut. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih hipotek itu. Nah, hipotek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Nah, kemudian apa sih pengertian hipotek kapal laut itu? Ada dua kata yang tercantum dalam istilah hipotek kapal. Pertama adalah kata hipotek dan kapal, di mana masing-masing istilah tersebut mempunyai konsepsi yang berbeda antara satu dan yang lain. Pertama, hipotek. Hipotek berasal dari kata hipotek dari hukum Romawi, yaitu hipoteka, yaitu suatu jaminan utang yang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang mengutangkan, tetapi barang itu selalu dapat diminta, dituntut meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain. Adapun inti dari definisi kapal tersebut adalah kapal merupakan kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun. Nah, kendaraan air dapat digerakkan dengan pertama, tenaga mekanik, kedua, tenaga angin atau tunda, ketiga, berdaya dukung dinamis, keempat, kendaraan di bawah permukaan air, dan yang kelima ialah alat apung dan bangunan terapung. Nah, adapun dasar hukum hipotek atas kapal ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hipotek atas kapal dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, di pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Kedua ialah pasal 314 sampai dengan 316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketiga, pasal 60 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran. Kemudian keempat, pasal 33 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Dan yang terakhir, kelima, ialah pasal 2 sampai dengan pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal. Nah, kemudian, apa sih subjek dan objek hipotek atas kapal? Dalam perjanjian hipotek kapal, yang menjadi subjek para pihak ialah 1. Pemberi hipotek, yaitu mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan atas kebendaan yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Nah, kedua ialah penerima hipotek, yaitu para pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjam uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. Dalam perjanjian hipotek kapal, yang menjadi objek yaitu kapal yang telah dibukukan atau didaftarkan yang dijadikan jaminan hutang. Kemudian, apa sih hak dan kewajiban para pihak dalam hipotek kapal? Nah, sejak terjadinya pembubaran hipotek atas kapal, maka saat itulah timbul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang saling bertimbal baik. Pertama, hak dan kewajiban pemberi hipotek, yang dimana itu diatur di antaranya. Pertama, tetap menguasai bendanya. Kedua, mempergunakan bendanya. Ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan penerima hipotek. Kemudian keempat, berhak menerima uang pinjaman kredit. Nah, kemudian adapun hak dan kewajiban penerima hipotek.
Pertama, memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutang. Kedua, memindahkan piutang karena hipotek bersifat aksesoris, maka dengan berpindahnya hutang pokok, hipotek ikut berpindah. Nah, kemudian prosedur dan syarat-syarat pembebanan hipotek atas kapal menurut undang-undang atau menurut aturan yang ada. Pertama, kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. Kedua, pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftarkan. Kemudian ketiga, akta hipotek atas kapal. Nah, di sini harus memuat pertama, nomor dan tanggal akta. Kedua, nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal. Ketiga, nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek. Keempat, nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta balik nama. Kelima, data kapal. Keenam, daftar pembebanan hipotek. Ketujuh, ialah nilai hipotek dan hal-hal yang lain diperjanjikan. Kemudian hipotek atas kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal. Nah, kemudian keempat, sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek, maka penerima hipotek diberikan gross akta hipotek kapal. Kemudian contoh kasus. Nah, dalam contoh kasus ini saya mengutip hasil penelitian dari Indah Kusumawardhani SMH yang mengangkat pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk cabang Pontianak. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam pengajuan hipotek atas kapal di PT Bank Negara Indonesia cabang Pontianak. Yang pertama ialah tahap permohonan pemberian fasilitas kredit. Nah, sebelum mendapatkan fasilitas kredit, calon debitur harus mengajukan surat permohonan pemberian fasilitas kredit dalam bentuk tertulis kepada bank. Nah, kemudian kedua, tahap penelitian dokumen. Nah, tahap selanjutnya ialah pihak bank melakukan penelitian dalam aspek kelengkapan dari dokumen-dokumen tersebut, yang dimana diantaranya pertama, surat-surat kapal. Kedua, keselamatan kerja termasuk dalam kelengkapan kapal. Ketiga, gross akta kapal. Nah, adapun tahap selanjutnya ialah tahap persetujuan pemberian fasilitas kredit, yang dimana nota keputusan kredit diajukan ke administrasi kredit. Dalam nota keputusan kredit diuraikan beberapa hal seperti jenis kredit, jumlah kredit, barang jaminan, suku bunga kredit, jangka waktu kredit, provisi, fasilitas fee dan biaya administrasi dan asuransi. Kemudian, tahap penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan. Kemudian, tahap pembebanan hipotek atas kapal. Disinilah yang paling penting karena fokus video kita pada hari ini adalah tahap pembebanan hipotek atas kapal. Nah, setelah pemeriksaan terhadap data yuridis kapal dan dokumen kapal, notaris akan membuat akta kuasa memasang hipotek untuk menerangkan bahwa pemilik kapal memberikan kuasa kepada bank untuk mengajukan permohonan pembebanan hipotek atas kapal kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal pendaftaran dicatat. Pihak BNI cabang Pontianak mendaftarkan pembebanan hipotek atas kapal di tempat kapal yang didaftar. Kemudian diajukan kepada kepala kantor Otoritas Pelabuhan Pontianak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 Junto pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2012. Dalam penerimaan permohonan
pembebanan hipotek atas kapal, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Pontianak bertindak sebagai pejabat pendaftar dan pencatat balik nama berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012. Namun untuk melakukan tugasnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan dapat dibantu oleh seorang staf seksi status hukum dan sertifikasi kapal yang bertindak sebagai pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal. Setelah permohonan diterima oleh staf di seksi status hukum dan sertifikasi kapal, melakukan penelitian kembali untuk kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Kemudian, setelah kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah dipenuhi, maka dibuatlah akta hipotek kapal yang dilampiri gros akta kapal asli berdasarkan pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012. Akta hipotek kapal memuat beberapa keterangan, yaitu nomor dan tanggal akta, kemudian nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftar pencatat balik nama kapal. Ketiga, nama dan domisili pemberi penerima hipotek. Nomor 4, nomor dan tanggal akta pendaftaran akta atau akta balik nama. Kemudian kelima, data kapal. Keenam, data pembebanan hipotek. Kemudian ketujuh, ialah nilai. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang lain yang diperjanjikan. Sebagaimana disebut dalam pasal 30 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 bahwa pelaksanaan penandatanganan pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama. Hal ini berarti pada saat itulah pembebanan hipotek atas kapal sudah dilakukan, atau dengan kata lain BNI Cabang Pontianak sebagai penerima hipotek sudah memiliki kekuatan hukum pasti dan sebagai bukti bahwa hipotek telah dibebani hipotek kapal. Maka kepada BNI Cabang Pontianak diberikan gros akta hipotek kapal bersamaan dengan gros akta pendaftaran kapal atau gros akta balik nama kapal, sedangkan minuta akta hipotek kapal atau asli akta hipotek kapal disimpan di kantor Otoritas Pelabuhan Pontianak.